بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mabad. Baik. Seperti biasa kita di hari Selasa dan Kamis malam insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita terhadap Manzumah Muqaddimah Al-Jazari. Nah, kita sampai pada bab tajwid. Langsung saja, Anda persilahkan dua orang membaca per bab aja, bab tajwid. Ya, silahkan. Sudah Qonitah ya. Betul. Naam, Ustaz. Bab tajwid. Babu tajwidul Quran. Wal tajwid lazimu lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala wa huwa aydan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qira'ati wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fi nutfi bila ta'assufi wa laysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatun bifakkihi. Nah, satu lagi, sudah siapa? Evi. Evi Umus Salah. Fadli. Babu tajwidul Quran. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu Allahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala wa huwa aydan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qira'ati wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fi nuqtati bila ta'assufi wa laysa bainahu wa baina tarkihi illa riyabatum ri'in bifakkihi. Baik. Nah, iya. Kita masuk ke bab yang baru, bab tajwidul Quran. Ya, perhatikan ya, di sini ada pelajaran yang sangat penting bagi seorang guru, seorang pengajar. Ya, ini bisa kita lihat betapa hikmahnya Al-Imam Ibnu Jazari dalam mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya. Terlihat dari kitab beliau ini, tulisan beliau, kalau kita cermati, kita bisa ambil faedah bahwasanya di depan bab yang sebelum ini beliau memberikan bab yang sangat berat ya, maksudnya bab yang panjang, yang butuh perhatian, ya, butuh terus dilatih dan seterusnya, bab makhrijul huruf dan sifatul huruf. Nah, ibarat seorang akan pergi berperang, beliau sudah memberikan bekal kepada kita sebuah senjata, ya. Kita diberikan ilmu. Senjata ini kan layaknya sebuah ilmu yang akan memberantas kejahilan ya, bodohan. Nah, namun di situ ya beliau setelah memberikan bekal kepada kita senjata-senjata ya berupa ilmu-ilmu yang sangat luar biasa, sekarang beliau memberikan perisainya, ya ibaratnya seperti itu. Ya. Jadi kalau kita boleh bahasakan, kadang orang digas, kadang direm, ya ini imbang jadinya. Nah, ini hikmahnya beliau di sini. Perhatikan,
setelah beliau memberikan ilmu, beliau mengingatkan kepada murid-muridnya, mengingatkan kepada kita bahwasanya hukum tajwid ya dalam bab ini setidaknya ada 5 poin yang harus kita cermati. Bahwasanya tajwid ini memiliki hukum yang berbeda ya. Ya, dia dinilai wajib kifayah bagi orang yang mempelajarinya. Namun bagi orang yang membaca Al-Qur'an ini wajib ain. Nah, ya. Ini hukumnya. Hukum dasarnya adalah seperti itu. Ya. Afwan, bismillah. Baik. Kemudian poin yang kedua, ya, bahwasanya Al-Qur'an ini turun, ya. Al-Qur'an ini turun beserta dengan cara membacanya, dengan kaidah tajwidnya. Maka hendaknya orang bersemangat mempelajari Al-Qur'an secara utuh, secara bulat ya. Jadi teori tajwid ini melengkapi ya, saling melengkapi dengan prakteknya. Walaupun prosentasenya lebih banyak prakteknya ya. Jadi mungkin kalau bisa digambarkan mungkin teori mungkin hanya sekitar 25 sampai 30%. Nah, selebihnya apa? Prakteknya. Ya. Tidak bisa seorang mengabaikan teori ya, yang penting praktek gitu ya. Ibaratkan ketika kita mau menunjukkan seseorang pada sebuah tempat ya, nggak akan bisa selamanya orang ini mengantarkan sendiri ya, membawa misalkan katakanlah kita mau pergi ke Jakarta gitu kan. Kita dari Solo mau ke Jakarta. Seorang mau pergi ke sebuah tujuan di Jakarta ya. Maka tidak selamanya orang ini bisa mengantarkan langsung orang tersebut yang bertanya ke Jakarta. Nah, ada kalanya orang ini memberikan teori ya. Jadi kalau dari Solo ini pergi kemana dulu, naik kendaraan apa, kemana, kendaraan bis misalkan kemana, nanti sampai di mana, pindah lagi kemana, dan seterusnya. Nah, ini teori juga sama seperti itu. Ya. Teori menunjukkan arah tujuan yang betul. Teori tajwid menunjukkan arah bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Nah, namun sebaiknya ketika seorang sudah mengetahui teorinya, maka diantarlah orang tersebut supaya sampai pada tujuannya. Jadi nggak salah alamat. Ya. Begitu, kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah, itu poin yang kedua ya. Poin yang ketiga, Al-Imam Ibnu Jazari memberikan definisi atau hal-hal yang sering kita temui dari makna-makna kata berikut ya, seperti makna qiraah, tilawah, dan ada. Ya. Jadi kalau kita bedakan, kita lihat masing-masing ini memiliki definisi yang spesifik ya. Kalau qiraah ini secara umum ya, bacaan Al-Quran secara umum disebut qiraah. Ya. Apakah dia membaca dalam sholat, di luar sholat, ini disebut qiraah. Apakah dia dalam porsinya menghafal atau menyetorkan, dan seterusnya, itu disebut qiraah secara umum. Nah, adapun tilawah, ya, tilawah di sini, yaitu bacaan seseorang yang diiringi, ya, ada yang mengiringinya. Baik mengiringinya dengan tartil dan tadabur, ataupun diiringi dengan konsistensinya. Jadi secara terus-menerus. Nah, ini tilawah. Jadi tidak dikatakan tilawah kalau misalkan hanya setahun sekali gitu ya, bulan Ramadan aja. Namanya tilawah terus gitu ya, setiap hari terus gitu. Disertai dengan tadabbur dan bacaan yang tartil. Nah, adapun majelis ada di sini ya, yaitu adalah bacaan Al-Qur'an seseorang di hadapan gurunya, ya, talaki. Ya, biasanya istilah majelis ada ini seperti seorang ingin mengambil riwayat, mengambil sanad ya, pada bacaannya. Nah, ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, ya, Al-Imam Ibnu Jazari mengingatkan kepada kita bahwasanya kaidah agama Islam adalah pertengahan. Begitu juga dengan bab tajwid ya, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran juga hendaknya kita pertengahan. Ya. Di awal kita sudah dibekali makharijul huruf dan sifatul huruf, maka diamalkan dengan cara pertengahan dan adil. Nah ini.
tidak berlebihan, tidak bermudah-mudahan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ya, ditunaikan hak dan mustahaknya. Hak ini berupa sifat yang lazimah, yang selalu melekat ada. Mustahak ini yang maksudnya adalah sifat aridoh, yang terkadang ada atau hukum-hukumnya, yang berkaitan dengan hukum-hukum. Nah, dan konsisten. Nah, jadi misalkan huruf ini dibaca seperti apa, dari sisi panjangnya, durasinya, dari sisi intonasinya, bahkan itu konsisten, ya, tidak berubah, tidak belok ke kanan ke kiri, tidak tiba-tiba melonjak naik ke atas atau turun, tidak panjangnya melebihi kadarnya atau berkurang, konsisten. Ini sikap pertengahan, ya, adil, pertengahan, dan menunaikan hak dan mustahaknya. Nah, ini kaidah secara umum, ya, dari agama Islam ini. Nah, maka dalam perkara tajwid pun diterapkan hal seperti itu. Nah, kemudian juga Imam Al-Jazari mengingatkan kita bahwasanya seorang yang telah mempelajari tajwid itu, ya, harus senantiasa melatih dengan lisannya, ya, dan melatih di hadapan gurunya. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, kalau kita simpulkan, belajar Al-Quran, tahsinul Quran, ya, di situ ada rukun, ya. Yang mana ketika seorang meninggalkan salah satu rukun ini, maka tidak maksimal dia. Tahsinnya itu nggak maksimal. Nah, kita lihat yang pertama, rukun yang pertama adalah ma'rifatul makharijul huruf. Ini yang pertama. Sudah kita belajar, alhamdulillah. Yang kedua, rukun kedua, ma'rifatus sifatul huruf. Juga sudah kita belajar. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu ahkamu tajwid, ya. Hukum-hukum tajwidnya ini kita akan berjalan. Kalau di Tuhfatul Hafal yang sudah belajar, alhamdulillah sudah belajarinya juga secara mendetail. Kemudian yang keempat adalah riyadhatul lisan, ya, melatih lisannya dia, ya. Jadi kalau sudah kenal makhraj, sudah kenal sifat, sudah tahu hukum, maka dilatih pengucapannya. Nah, tambah yang kelima, ya, talaqi ma'asy-syaikhi au ma'a ustadi, ya. Jadi talaki di depan, jadi melatih setelah latihan storin ke depan gurunya. Nah, ini 5 rukun, ya. Jadi salah satu aja kurang, ya, maka nggak maksimal hasilnya. Tapi kalau 5 ini bisa kita lakukan, insya Allah, ya, insya Allah akan maksimal. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Silakan yang mau baca. Yang lain. Ana Ustaz. Fadli. Devi Febrianti. Nah. Oh, siapa? Saya Nuliza. Siapa tadi? Oh, Nuliza. Fadli. Ya. Inam. Insyaallah. Bismillah. Faraqqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafzil alifi wa hamzi alhamdu a'udzu ihdina Allahu summa lama lillahi lana wal yatalattaf wa 'alallahi walad wal mima min mahmasatin wa min marad wa ba'a barqin batilin bihim bizi wahris 'ala syiddati wal jahri alladhi fiha wa fil jimi kahubbi sabri rabawatin tussat wajhil wa hajjil fajri wa bayyinan muqalqalan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abayan wa ha'a hashasa ahattul haqqu wa sina mustaqimi yasqu. Nah, satu lagi, Devi Febrianti, Fadli. Silakan. Masih di bab yang sama. Faraqqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tasqima lafzil alifi fahamzi alhamdu a'udzu ihdina Allahi thumma lama lillahi lana wal yatalaqqaf fa'alallahi walau wal mimi min mahmasatin wa min marad wa ba'a barqin baqilin bihim bihi wahris ala shiddati wal jahri alladhi fiha wa fil jimi kahubbi sabri rabwatin ijtisat wa hajjil fajri
وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقت كان أبينا وهاء حفظ أحق الحق وكين مستقيم يسقو Nah. Ya, di bab ini ya ada 3 poin penting pembahasannya. Ya, yang poin pertama, Al-Imam Al-Jazari ingin mengenalkan salah satu sifat aridhah. Ya, sifat aridhah. Apa itu sifat aridhah? Sifat yang terkadang ada, terkadang hilang. Ya, pada kondisi tertentu dia muncul, pada kondisi tertentu dia tidak ada. Nah, ini sifat aridhah. Ya, salah satunya adalah tafkhim dan tarqiq. Tafkhim ini adalah tebal, ya, suara yang menebal, dan tarqiq ini suara tipis. Nah, kalau dilihat dari huruf-huruf hijaiyah, ya, ada pembagian, ada huruf-huruf hijaiyah yang pertama yang selalu dibaca tafkhim, ya, yaitu huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la. Apa itu? Khusso, doktin, kid. Hasar. Nah, nggak pakai hasar, cuma khusso, doktin, kid aja. Nah, baik. Kemudian yang huruf yang terkadang bisa tebal, tafkhim, terkadang bisa tipis, tarqiq. Ini 3 huruf. Alif, lam, ro. Nah, ada 3. Alif, lam, ro. Nah, berarti sisanya itu, ini adalah huruf yang selalu dibaca tipis. Ya. Jadi huruf yang selalu dibaca tipis adalah huruf hijaiyah selain khusso, doktin, kiz, dan alif, lam, ro. Nah, itu. Nah, yang mau absen silahkan boleh absen, ditulis di kolom chatting ya namanya, nomor absen, nomor absennya dan namanya. Tafadhali. Baik. Ya, ini poin pertama. Ya. Ada huruf tafkhim, ada huruf yang bisa tebal dan tipis, ada juga huruf yang tarqiq ya. Pada huruf yang bisa tebal dan tipis yaitu alif, lam, ro. Nah, ya. Ini secara umum ya, secara umum ada di seluruh qiraat. Nah, alif kalau dia berjejer dengan huruf isti'la dia jadi tebal. Qola, jadi tidak dibaca ka, ko, ka. Jadi tetap tebal. Ko. Ya. Tapi kalau dia berjejer dengan huruf yang tipis, ya, dia menjadi tipis alifnya. Lam nanti insya Allah ada pembahasan setelah ini. Ro juga sama, ya. Ro juga nanti ada pembahasan setelah ini. Baik. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ya, Al-Imam Al-Jazari mengingatkan bahwasanya seorang membaca Al-Quran harus benar-benar bisa, ya, bisa menipiskan huruf yang tipis, ya, dan bisa menebalkan huruf yang tebal, atau lebih tepatnya adalah bisa menipiskan huruf dalam keadaan dia harus tipis dan bisa menebalkan huruf dalam keadaan dia harus tebal, begitu, ya. Jadi karena nanti ada pada kondisi tertentu huruf ini secara hukum asalnya dia tebal tapi tiba-tiba berubah menjadi tipis, maka lisan kita harus melatih itu, bisa menebalkan, bisa menipiskan sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, ya. Kalau di sini contohnya seperti kata alhamdu, hamzah harus tipis. Ya, jangan sampai menjadi lisannya orang Indonesia alhamdu, ya bukan a. Nah, ya. Baik. Dan hati-hati juga ketika ada huruf tipis berjejer dengan huruf isti'la atau huruf tebal, ya. Biasanya terpengaruh batil menjadi batil. Nah, ini juga hati-hati. Ya. Pada kondisi yang lain seperti pada saat idgham juga ahad tebal dulu baru tu. Nah, jadi ini benar-benar perlu dilatih ya. Jadi Al-Imam Ibnu Jazari sudah memberikan beberapa contoh kalimat, contoh kata, maka nanti tugas kita untuk mentalaki ya murid-murid kita. Pengucapan huruf tebal harus tebal, tipis harus tipis. Kondisi tebal dia harus bisa menebalkan, kondisi tipis dia harus bisa menipiskan. Nah,
Poin ketiga di sini Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala beliau menjelaskan pada sifat qalqalah ya. Ya. Beliau menjelaskan bahwasanya sifat qalqalah ini dia selalu ada ya, karena sifat qalqalah dia sifat yang apa? Lazimah. Dalam keadaan sukun maupun berharokat. Nah, ya, baik ketika wasol maupun waqaf. Nah, ketika wasol dan waqaf, qalqalahnya pun ada. Ya. Dan di sini dijelaskan bahwasanya ternyata qalqalah juga punya tingkatan. Ya, ada tingkatannya. Sebagian ulama membaginya menjadi 3 tingkatan. Ya, dari yang besar, akbar, kemudian yang paling besar, kemudian yang besar, kabir, atau kubro, ya, kemudian yang kecil atau sugro. Ada juga yang istilahnya sugro, wusto, dan kubro. Ya, ini hanya istilah penamaan aja. Hakikatnya yang kita nanti pelajari. Ya, kalau yang paling besar itu yang akbar, itu huruf qalqalah yang bertasydid ketika waqaf. Ya. Qalqalah bertasydid ketika waqaf. Nah, dzalikal yaumul haqq. Nah, ada tasydidnya. Kemudian kalau yang wusto atau sebagian menganggapnya adalah kubro, ya kalau tadi akbar, sebagian istilah kubro. Kalau yang wusto, sebagian istilahnya jadi kubro. Nah, pokoknya istilah-istilah ini jangan sampai bingung. Pokoknya yang paling tinggi, rendah gitu aja ya, kecil. Paling besar, dan kecil. Bahasanya suka beda-beda. Nah, kalau yang pertengahan, ya, yang nggak paling tinggi itu ketika huruf qalqalah dia sukun ya, huruf qalqalah dia sukun, dia ketika waqaf. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Ini langsung qalqalah. Dia posisinya sedang, ya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu besar. Dan yang paling ya dan berikutnya yaitu yang sugro. Yang sugro. Nah, yang sugro itu ketika huruf qalqalah dia di tengah kata. Lam yalid wa lam yulad, yang di tengah. Yalid. Lam yalid wa lam yulad. Nah, jadi terasa yang di tengah ini lebih kecil ya, pentulannya. Qalqalahnya lebih kecil. Nah, ada lagi yang membagi menjadi 4 tingkatannya, yang lebih kecil lagi. Ya, asghornya. Jadi di bawahnya sugro ada asghor. Itu ketika apa? Ketika huruf qalqalahnya ini mutaharik, berharokat. Ya, berharokat. Jadi kalau ba, bi, bu. Nah, itu udah ada qalqalahnya di situ. Mana qalqalahnya? Ya segitu aja, ya, segitu aja. Ya. Kok nggak terasa? Ya namanya juga asghor, sangat kecil. Ya, tapi tetap ada di situ, ada sifat qalqalah ya, walaupun dia berharokat. Karena qalqalah ini adalah sifat lazimah. Baik. Nah, kita berlanjut ke bab berikutnya. Silakan siapa yang membaca. Bab hukum ro. Nisa Ukar, fadli. Bab ro ya, Ustaz. 6 ya. ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. Nah, satu lagi. Sada Wila Khadijah, fadli. Naam, Ustaz. Mana? Fadl, naam ya. Babur ra. ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخفي تكريرا إذا تشدد.
Lanjut, Ustaz. Enggak, ya cukup. Ya bab ro ya. Sekarang kita masuk ke bab ro. Perhatikan. Di sini ada beberapa poin penting yang ada 3 poin penting insya Allah kita bahas. Yang pertama tentang hukum ro ya. Ingat ro ini tadi salah satu huruf yang dia bisa tafkhim, dia bisa tarqiq. Nah, ya. Dia bisa tebal, dia bisa tipis. Baik. Nah, kalau kita mengajarkan muqaddimah Jazari ini kepada pemula, ya, kami punya metode, ya. Jadi bab ini kalau mengajarinya sesuai dengan matan, ya, buat pemula agak membingungkan karena di sini Imam Ibnu Jazari menyebutnya hukumnya yang langsung ro yang tipis dulu, ya, ketika berharokat kasroh. Nah, jadi diuraikan yang tipis-tipis, kemudian dibalik hukumnya. Mafhum mukhalafah. Nah, ini agak sulit, bagi pemula agak sulit. Ya. Baru disisipin di bait berikutnya yang beberapa yang tebal. Jadi seolah-olah kayak nggak komplit begitu ya. Nah, kita akan coba ya, anggap kita akan mengajarkan hukum ro ini kepada pemula. Nah, simpelnya ya, hukum ro ini dia berhubungan dengan harokat, ya. Dia terpengaruh dari harokat. Ingat, sukun itu bukan harokat, ya. Sukun bukan harokat. Nah, huruf ro ini terpengaruh pada harokat dan sukun itu bukan harokat. Nah, ya. Jadi secara mudahnya kita sampaikan yang pertama ro, ya, itu kondisi tebal. Ya langsung aja, langsung tebalnya aja. Ya. Ro pada kondisi tafkhim yaitu ketika ro berharokat atas. Nah, harokat atas. Apa itu? Fathah dan dhammah. Nah, kalau bawah berarti kasroh. Ingat sukun bukan harokat ya. Ro berharokat atas. Itu pasti dibaca tafkhim. Nah, kemudian kondisi yang kedua adalah ro sukun sebelumnya huruf berharokat atas. Ro-nya sukun sebelumnya ada huruf berharokat atas. Nah, kalau huruf sebelumnya sukun bagaimana? Nah, kan sukun bukan harokat. Kita lihat harokatnya. Berarti lihat huruf sebelumnya lagi. Begitu. Ya. Jadi ro sukun ya, sebelumnya ada huruf berharokat atas. Nah, ini dia pasti tafkhim tebal. Ya, udah dapat 2. Kemudian yang ketiga, ro sukun setelahnya ada huruf tebal. Ro sukun setelahnya ada huruf tebal. Nah, huruf isti'la. Nah. Keempat, ro sukun sebelumnya ada hamzah wasol. Nah, ro sukun sebelumnya ada hamzah wasol. Kalau Imam Ibnu Jazari menyebutnya ada harokat yang palsu. Ya. Ada harokat palsu. Baik. Jadi cuma 4 aja. Kita ajarkan ke pemula ada 4 saja. Yang pertama, kondisi ro tebal itu adalah ro berharokat atas. Ya, ro ru ini pasti tebal. Rasul ini tebal. Nah, kemudian ro sukun sebelumnya berharokat atas. Ya. Kalau misalkan ada sukunnya berarti sebelumnya lagi seperti wal fajr, ya, fajr, ya. Jimnya kan sukun berarti nggak kehitung huruf sebelumnya. Nah. Kemudian yang ketiga, ro sukun bertemu dengan huruf isti'la, ya. Mirsad. Keempat, ro sukun sebelumnya ada hamzah wasol. Irji'i. Nah, udah hafalkan yang 4 ini, maka kebalikannya dia adalah tipis. Selesai kan? Nah, mudah seperti itu. Nah, kalau di beberapa buku ya itu sampai 8 atau 9 gitu. 4 aja itu udah. Insya Allah lebih mudah buat pemula. Nah, kemudian di sini memang di poin yang kedua di bab ini ada pengecualiannya, ya. Ada pengecualian
yaitu kondisi huruf ro yang diperselisihkan oleh ulama. Ada yang para ulama membaca dia tebal, ada yang membacanya dengan cara tipis. Nah, baik. Ada di kata apa saja? Nah, yang pertama ketika kondisi wasol, ya, ketika kondisi wasol pada kata firkin di Asy'ara ya, ayat 63. Firkin ini para ulama berbeda pendapat. Apakah kalau misalkan dibaca wasol ini roknya tebal atau tipis? Gitu. Sebagian ulama menganggap ini dibaca tebal, ya. Karena apa? Karena huruf roknya sukun, setelahnya ada huruf isti'la. Ya, tadi kan kaidahnya kan kayak gitu ya. Rok sukun bertemu dengan huruf isti'la maka roknya dibaca tebal. Ini ulama yang menganggap itu dibaca tebal. Nah, namun di satu sisi kita lihat qaf ini dia berharokat kasroh. Nah, qafnya berharokat kasroh. Nanti di bab setelah ini akan kita lebih detail lagi. Para ulama menganggap bahwasanya ketika huruf isti'la yang tidak idbaq, huruf isti'la yang tidak memiliki sifat idbaq, ya, itu ada huruf qaf, kha dan ghain, ya. Ketika dia berharokat kasroh, ya kemarin sudah pernah sempat ya, itu disebut apa? Tafkhim nisbi. Nah, tafkhim nisbi itu nggak sampai tebel, tapi dianggapnya tipis. Nah, ya. Jadi para ulama yang menganggap bahwasanya qaf yang berharokat kasroh ini ketika dia hidup harokatnya, maka roknya dia tipis, ya karena qafnya ini tidak dianggap tebal, maka roknya harus dibaca tipis. Nah, ini khilafnya di situ. Nah, kemudian kata yang lain, ya, beberapa kata lain yang berbeda kita bagi menjadi dua. Nah, ada ulama yang menganggap tipis lebih utama, tipis lebih didulukan. Itu pada kata apa saja? Pada kata nuduri, yasri, asri, dan al-kitri. Nah, ini ketika waqaf. Ketika waqaf, 4 kata ini nuduri, yasri, asri, dan ditambah al-kitri. Nah, itu kalau waqaf. Nah, pada kata nuduri, nudur, ya, dia dibaca roknya tipis. Ya. Karena di situ sebenarnya ada ya-nya, huruf ya. Ya maksudnya ya-nya enggak ditulis, dihapus. Nah, ini para ulama berselisih, tetapi yang tipis ketika waqaf, ya 4 kata itu. Nah, begitu juga dengan kata firkin tadi ya, ketika wasol, dia para ulama berselisih, tetapi tipis itu lebih utama. Jadi kata firkin ketika wasol, ini dibaca tipis ini lebih utama. Itu pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Jazari juga. Nah, kemudian yang keadaan yang diperselisihkan tetapi tebal lebih utama itu pada kata misr, ya, ketika waqaf. Kata misro, ya, ketika waqaf, Imam Al-Jazari memilih dia menebalkan. Ya. Kalau kaidahnya tadi kan misr, roknya sukun, huruf sebelumnya berharokat atas kan tebel, tapi ini huruf sebelumnya berharokat kasroh, mim kan, ya, harusnya kan tipis kan begitu. Tapi disitulah para ulama berbeda pendapat. Tapi Imam Al-Jazari memilih kata misro ini ketika waqaf dibaca tebal roknya. Nah, ya. Jadi di bab ini ada 2 poin. Yang pertama hukum ro secara umum, ya, kapan dia tafkhim, kapan dia tarqiq. Kemudian yang kedua pembahasan pengecualian, ya, ada beberapa kata, ya, mana yang lebih utama, ya, ketika waqaf maupun wasol, ya, ada di beberapa kata tersebut tadi, nuduri, yasri, asri, al-kitri, firkin, dan misro. Nah, kemudian yang poin ketiga di bab ini juga, Imam Al-Jazari menjelaskan tentang kadar bagaimana takrirnya ro, ya. Ya, takrirnya ro ini ketika dia bertasydid, ya, itu disembunyikan. Artinya sedikit aja. Seperti yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya,
anggaplah sedikit itu adalah satu, ya satu getar. Maka satu getar ini yang paling fasih. Nah, ya. Kalau sampai 3 kali getar ya kalau yang satu afsah, yang 3 ya fasih lah. Jadi jangan terlalu banyak. Ya. Gitu. Dalam keadaan tipis terutama ya fir atau fir'aun ya, jangan sampai dibaca fir'aun ya. Tapi tipis, benar-benar tipis disebutnya. Fir. Nah, seperti itu. Nah, lirrijal, lirri. Nah, getarannya sedikit aja disembunyikan. Tetap ada tapi disembunyikan. Nah, ini 3 pembahasan penting di dalam bab hukum ro. Nah, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan 2 bab berikutnya insyaallah. Sudah absen ya? Nah, sudah. Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, lanjut baca langsung 2 bab. Bab lam dan idbaq dan isti'la. Siapa ini? Sudais, tafadhali, silakan. Nah, Ustaz. Babul lamat ya, Ustaz? Nah, 2 bab. Bab lam sama yang setelahnya, idbaq dan isti'la. Oh, iya. Itbaq yang istilah itu yang mana? Wa awalai bukan, Ustaz? Wa harfal isti'la. Oh, selanjutnya ke bawah sampai bait 49. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fakhimil lama min ismillahi an fathin aw dhammin ka abdullahi wa harfal isti'la'i fakhim wa susa li'baqa aqwa nahwu qala wal 'asa wa bayyinil itbaqa min ahattu ma basatta wal khulfu binakhluqum wa ko wa hris. Nah, sampai itu aja. Udah, sampai itu aja. Ini nanti udah berbeda pembahasan. Ya, 3 bait aja. Baik. Ya, lagi-lagi 2 orang lagi, Ustaz Ziana, fadhali. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fakhimil lama min ismillahi an fathin aw dhammin ka abdullahi. Wa harfal isti'la'i fakhim wa khususa al-itbaqa aqwa nahwu qala wal 'asa. Satu lagi, Ustaz. Yang bab berikutnya. Oh, yang wabayyin. Sampai 6. Iya, satu lagi. Wabayyinil itbaqa min ahattu ma basatta wal khulfu binakhluqum waqa. 6. Baik. Baik, kita bahas sebentar bab hukum lam, ya. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya lam ini bisa bisa tebal, bisa tipis, ya. Kalau di riwayat kita Hafs an Asim atau secara umum di qiraat, ya. Ini Imam Ibnu Jazari memberikan kaidah yang umum, ya, kaidah qiraat secara umum. Pada lafaz Allah, lafzul jalalah Allah. Ketika sebelumnya berharokat atas, ya dia dibaca tebal, ya. Wallah, ya, tebal, ya. Kemudian kalau sebelumnya berharokat kasroh, harokat bawah, dia dibaca tipis, ya, mudah ya, lillahi. 6. Namun ada juga yang berpendapat bahwasanya kalau ada lafaz Allah ini contoh apa? Abdullah, ya. Abdullah ini sebelumnya berharokat dhamma, harokat atas. Maka langsung ditebalkan. Maka keliru jika ada yang menganggap bahwasanya lam yang pertama, kan lamnya kan bertasdid nih. Lam pertama ditipisi dulu, lam kedua ditebalkan. Ya, ada yang kayak gitu. Jadi ada yang membaca Abdullahi. Nah, jadi langsung tebal, ya. Abdullah, ya, bukan Abdullah. Nah, ini hati-hati. Baik. Kemudian pada istilah lam, ya, kalau tadi istilah ro itu kan tafkhim
tafkhim dan tarqiq ya. Tapi kalau di lam dalam ilmu qiraat itu disebut sebagai apa? Lam mughalladzah ya. Jadi lam yang tebal itu ya di qiraat tidak hanya yang lafadz Allah saja, di qiraat yang lain juga ada ya. Contoh di qiraatnya riwayatnya Warsh itu kan kalau sebagian dibaca misalkan sholah dibaca sholloh ya itu istilah-istilah dalam qiraat ya. Kita menyimpang sedikit. Nah, ala kulli hal huruf lam ini dia bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Ya, kaidah kalau yang kita baca di riwayat Hafs an Asim ya hanya di lafaz Allah ini saja. Nah, tidak ada di kondisi yang lainnya. Nah, kemudian bab berikutnya masalah idbaq dan isti'la. Ya, ini sudah dibahas di depan sebenarnya ya. Tapi Imam Ibnu Jazari pengen menegaskan lagi. Baik. Pengen menegaskan bahwasanya pada huruf isti'la ini dengan idbaq ini punya hubungan. punya hubungan. Nah, jadi pada huruf isti'la yang dia memiliki sifat idbaq ya, ini dia harus lebih tebal. Ya, jadi ini sekarang kita lagi bahas tentang poin pertama apa? Tingkatan ketebalan huruf. Nah, tingkatan ketebalan huruf. Baik. Kalau dilihat dari hurufnya, Syekh Mutawalli itu membagi menjadi urutannya dari hurufnya ya, bukan dari kondisinya. Dari hurufnya itu yang pertama paling tebal itu huruf to, yang kedua huruf dhad, yang ketiga huruf shad, yang keempat zo, to yang ada titiknya, yang kelima qaf, yang keenam ghain, yang ketujuh kha. Nah, ini urutan ketebalan dari hurufnya. Huruf isti'lahnya. Nah, to, dhad, shad, dha, qaf, ghain dan kha. Nah, ini ya, ini urutan yang dibagi oleh Syekh Mutawalli. Syekh Mutawalli ini rantai pertama di sanad yang mempopulerkan Manzumah Tuhfatul Atfal. Baik. Namun kalau dari tingkatan ketebalan dari kondisinya, Imam Ibnu Jazari itu membagi menjadi 5 keadaan. Ya. 5 keadaan ini yang pertama adalah huruf isti'la yang fathah, setelahnya ada alifnya. Ya, so, nah ini ada alifnya. Ini urutan paling tebal. Kemudian baru yang kedua adalah huruf isti'la fathah yang tidak ada alifnya. Nah, yang ketiga, huruf istilah ini yang dhammah, berharokat dhammah. Yang keempat, huruf istilah yang sukun. Baru yang terakhir, yang kelima, huruf istilah yang kasroh. Nah, ini ada 5 tingkatan ya. Istilah fathah dan setelahnya alif, istilah fathah tidak ada alifnya, kemudian istilah yang berharokat dhammah, dan huruf istilah yang sukun, kemudian yang kelima adalah yang kasroh, berharokat kasroh. Nah, pendapat Imam Ibnu Jazari ini disempurnakan, artinya dijelaskan lagi oleh Syekh Mutawalli juga. Jadi yang dimaksud 5 pembagian Imam Ibnu Jazari tadi dijelaskan. Yang pertama itu huruf istilah yang fathah plus ada alifnya. Ya, ini mutlak ya, sudah benar. Ya. Misalkan apa? Siratal ladzina. Ya, roknya ada alifnya. Ini harus lebih tebal. Siratal. Nah. Kemudian yang kedua, huruf isti'la ya. Dia fathah, berharokat fathah, atau dia sukun tapi huruf sebelumnya berharokat fathah tanpa alif. Nah, ini kondisi yang kedua. Ya. Huruf isti'la dia fathah ya. Tanpa alif, atau huruf isti'lanya dia sukun tapi huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah, tingkatan yang ketiga, ya, huruf istilah ini berharokat dhammah atau dia sukun, huruf sebelumnya berharokat dhammah. Begitu. Dan keempat, ya, huruf istilah yang sukun sebelumnya kasroh. Sementara yang kelima, yang paling bawah itu adalah huruf istilah yang harokatnya kasroh. Nah, ini penjabarannya Syekh Mutawalli. Ya, melihat dari pembagian
tingkat ketebalan. Jadi ada huruf tebal ini dilihat dari susunan hurufnya, dari to, dod, sod sampai ke kho ya. Ini kalau dilihat dari hurufnya, kalau dari kondisinya tadi ya. Berharokat fathah, ada alif ini paling tebal. Udah itu diingat-ingat aja ya. Kalau yang bagian yang kasroh ya, yang bawah-bawah itu berarti yang dia tipis ya. Atau tidak setebal yang berharokat atas. Mudahnya kayak gitu. Nah, namun ya ada pengecualian ya. Atau sebelumnya begini, itu tadi kan adalah huruf istilah. Nah, jadi nanti kalau dikombinasikan, kalau dia huruf istilahnya memiliki sifat idbaq, maka ini lebih tebal lagi ya. Maka lebih tebal lagi. Jadi ada huruf istilah dan juga huruf idbaq. Depannya ada alifnya. Nah, ini lebih tebal. Tebalnya paling maksimal. Huruf to ya, setelahnya ada alifnya. Nah, maka ini ketebalannya paling maksimal. Dia punya sifat istilah, dia punya sifat idbaq, dia berharokat fathah, ada alifnya. Nah, ini lebih paling tebal, paling tinggi tingkat ketebalannya. Nah, berarti kebalikannya adalah kalau ada huruf yang istilah tapi tidak idbaq, ya, istilah tidak idbaq. Berarti apa? Qaf, ghain, dan kho. Qaf, ghain, dan kho. Paling bawah siapa? Kho kan, paling bawah. Kho ini kalau dia harokat kasroh, ya, atau dia sukun sebelumnya kasroh, atau dia sukun sebelumnya lin, ya, lin kan hampir sama dengan kasroh, ya. Itu maka dia derajatnya paling bawah, ya. Derajatnya paling bawah. Makanya di posisi ini disebut dia sebagai tafkhim nisbi, ya. Ya, dinisbatkan saja. Jadi para ulama nggak mengeluarkan kho ini ketika kasroh khi menjadi huruf tarkik, enggak. Ya, dia tetap menyebutnya sebagai tafkhim, tetapi hanya sebutan aja, ya. Kasihan nanti kalau dia dikeluarin dari huruf tebal, ya. Cuma levelnya paling bawah, ya. Jadi huruf qaf, huruf ghain, huruf kho, ketika dia kasroh, ketika dia sukun sebelumnya kasroh, ketika dia sukun sebelumnya lin, maka ini disebut para ulama sebagai tafkhim nisbi, karena derajat ketebalannya paling rendah, hampir nggak kelihatan. Nah, hampir enggak kelihatan. Ya. Makanya tadi kalau disambung yang tadi kata firqin, ya, qafnya itu dia ada kasrohnya. Jadi para ulama menganggap, nah itu kan dia kan tafkhim nisbi, nggak bisa dong disebut sebagai tebal, maka roknya tetap tipis gitu. Ini pendapat ulama yang menjadikan roknya tipis. Tapi kalau ulama yang ini menebalkan, dia menganggap ya, enggak, itu kan qafnya tetap huruf istilah, nggak masalah, dia tetap tebal roknya. Nah, ya. Ada pengecualian pada kaidah ini ketika tadi disebutkan tafkhim nisbi ketika berharokat kasroh pada huruf-huruf qaf, ghain, dan kho. Kho ya, terutama kho ini kalau dia kasroh ya jelas ini paling dari sisi hurufnya paling rendah ya urutan ketebalannya. Kalau dia kasroh sebelumnya kasroh, dia sukun sebelumnya kasroh, dia disebut tafkhim nisbi. Ini kan paling mentok lah ya, paling bawah. Ada pengecualian dalam Al-Quran di kata ikhraj. Di kata ikhraj. Nah. Dan juga yang hampir sama juga ya, kata ikhraj, kalau ikhraj dia pakai hamzah qata' ya. Kemudian di kata waqalatikhuj. Waqalatikhuj. Nah, itu. Kalau yang waqalatikhuj itu pakai hamzah wasol ya. Baik. Di kata ini ikhraj dia berubah. Yang awalnya dari tafkhim nisbi naik derajat jadi tafkhim. 6. Ikhraj. Ya, yang tadinya harusnya dibaca ih ya. Ini naik jadi ikhraj. Wa qalatikhruj. Ya, wa qalatikhruj. Padahal huruf sebelumnya dia berharokat kasroh. 6. Ini pengecualian ya. Kata ikhraj dan wa qalatikhruj. 6. Jadi itu tafkhim nisbi yang naik derajat menjadi tafkhim. Baik. Kemudian di bab ini ya, Al-Imam Al-Jazari menyebutkan ada kata yang dikenal sebagai
idgham kamil ya. Idgham pada kata nakhluqkum ya. Nakhluqkum ini di para ulama juga berbeda pendapat ya, ada yang menganggap ini nakhluqkum ada huruf qaf dan kaf ya, mutaqariban ya. Dia makhrajnya dekat. Ada yang menganggap dia kamil. Kamil itu berarti sifat tebalnya qaf hilang ya, nakhluqkum. Nah, nakhluqkum langsung tipis. Sifat tebal istilahnya qaf hilang. Nah, pendapat yang lain ya, Imam Ibnu Jazari menganggap juga ada pendapat yang lain di situ ada bisa di idgham naqis. Jadi qafnya sifat istilahnya masih ada. Nakhluqkum. Nakhluqkum. Nah, qafnya masih ada tebalnya. Ya. Ini pendapatnya Imam Ibnu Jazari bahwasanya kata nakhluqkum ini bisa dibaca dengan idgham kamil dan bisa dibaca idgham naqis. Nah, namun pendapat yang idgham kamil inilah yang terpilih ya, yang kuat ya. Bahkan setelah diteliti oleh para ulama setelahnya seperti Syekh Ali Abdoba dan Syekh Aiman Rusdi Suwaid, beliau menganggap bahwasanya nggak ada riwayat yang Hafiz Nasim yang menyebutkan bahwasanya nakhluqkum ini dibaca dengan idgham naqis. Semuanya idgham kamil. Jadi nggak ada, tidak menyisakan sifat istilahnya dari huruf qaf. Ini pendapat yang lebih terpilih ya. Wallahu a'lam. Nah, itu tadi pembahasan tentang bab idbaq dan isti'la. Alhamdulillah. Selesai. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Hafan Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanyaannya materi yang sebelumnya nggak apa-apa Ustadz, tapi ada kaitannya juga. Oh iya ya, silakan. Jadi terkait de makhraj al-jauf itu kan apa namanya untuk yang alif itu kan ada beberapa saya ikut pernah belajar tuh kayak dikasih batasan gitu, mulutnya tuh terbuka, ada yang 1 jari, terus ada yang bilang 3 jari terbukanya. Nah terus ada juga yang kalau misalnya kasroh atau yang vokal i itu rahangnya tuh turun tuh harus ada celah juga antara gigi atas dan gigi bawah tuh 1 jari. Nah itu bagaimana Ustadz? Apakah memang ada patokan seperti itu atau cuma sekedar metode saja atau bagaimana Ustadz? Nah. Kemudian, ya. Kemudian untuk yang isti'la, Ustadz, itu kan vokalnya itu kan ketika kita mengangkat mulut itu kan kayak misalnya seperti huruf bo, itu ada yang saya pernah dengar juga bo-nya itu jadi bo. Nah jadi beda antara bo sama bo. Nah itu yang mana yang betul Ustadz seperti itu? Barakallahu fiik. Nah, afik barakallahu. Baik, yang pertama masalah membuka mulut, kadar membuka mulut ya, yaitu bab itmamul harokat ya, bab itmamul harokat, penyempurnaan harokat. Ya, itu disebutkan dalam Al-Mufidnya Imam At-Tibi ya, wa kullu matmumin falan yatima ila bi dhammi syafati dhamma dan seterusnya. Jadi kaidah seorang memonyongkan bibir itu ya ketika huruf dhamma dan membuka mulut ketika huruf fathah dan mematahkan atau tabassam ketika kasroh ya, itu memang harus berdasarkan talaqi. Nah, dan ditegaskan di bab ini juga tadi di bab tajwid nggak boleh berlebihan, harus proporsional karena tajwid itu bukan yang dibuat-buat ya, bahasa kita lebay gitu ya. Nah, jadi hasil talaqi kami ya baik ketika diroyah mempelajari tajwid maupun talaqi tidak ada satupun dari masyayikh ya, baik dari jalur Syam, dari jalurnya Mesir, dari jalur Yaman dan Madinah, itu yang mengatakan harus membuka mulut sampai 3 jari, 4 jari dan seterusnya, nggak ada. Ya, nah, itu jadi tabiatnya seperti apa? Ya, kalau misalkan kita membaca ba sudah buka cukup begitu. Jadi nggak harus ba, nggak. Bahkan ini termasuk yang takalud. Ya, nanti di bab ada di apa namanya di An-Nashr ya, Imam Ibnu Jazari ini menganggap justru malah itu sebagai aib ya, membuka terlalu lebar, menarik terlalu samping ya, itu disebutkan aib ya, seperti orang mengunyah gumpalan daging, a'udzubillah, ini aib sekali. Nah,
Jadi proporsional. Ya. Kembali ketika talaki ini guru yang menentukan. Tersebar di wallahu alam di negara kita banyak ya yang metode seperti itu, membuka mulut sampai jarinya, ukuran jari seseorang ya masuk. Ya kalau jarinya anak kecil mungkin nggak masalah. Kalau jarinya orang gede gimana caranya? Nah ya, metode ini dilakukan bagi anak-anak atau orang yang nggak bisa buka mulut, gitu ya. Jadi sekali lagi metode ini mungkin cocok di satu tempat, tapi di tempat lain nggak cocok. Jangan paksakan metode. Ya seorang guru harus hikmah. Seorang guru harus lihat metode ini cocok nggak. Kalau si orang ini sudah membaca dengan proporsional, babi bu cukup, ya. Jangan sampai dipaksa babi bu nggak. Nah, ini justru malah takalut, tidak dibenarkan. Nah, ya. Jadi itu kaidahnya seperti itu, ya proporsional. Nah, kasroh suka sama, ya kasroh juga sama. Bi sudah seperti orang tabasam tersenyum, nggak sampai nah, enggak, ya sedang aja. Nah, itu semuanya seperti itu. Adapun yang kedua masalah huruf isti'la, ya bagaimana suaranya? Suaranya ini suara tebal, bagaimana karakter suara tebal? Yang pertama, dia suaranya tidak langsung keluar, ya suaranya tidak langsung keluar, dia memantul ke atas dulu, ya. Kalau misalkan huruf sod ya, dia menggema ke atas dulu. So, ya karena dia dilemparkan suaranya ke atas, ya namanya istilah kan ke atas, baru keluar. Jangan langsung keluar. Kalau keluar jadinya so, walaupun lidah sudah menegang, tapi suaranya langsung keluar. So, nah, dipantulin dulu ke atas. So, nah, seperti itu. Nah, dan ini pun juga harus dengan talaki, ya. Jadi kadar seorang istilahnya bunyinya seberapa, udah pas atau belum, harus talaki. Makanya rukun tahsin tadi ya. Nah, kita sudah tahu teorinya, kita latihan sendiri. Ternyata ketika ditalaki di hadapan guru kurang tepat. Nah, itu pentingnya talaki. Dan wallahu a'lam. Baik, yang lain, betul? Apa Ustaz? Saya Ustaz. Izin bertanya. Ya, satu-satu silakan. Ya, siapa dulu Ustaz? Ya, nanti dulu. Ustaz Afwan, bagaimana cara mengajarkan pelafazan Allah dengan baik dan benar? Allah. Nah, ya. Udah itu aja. Iya, itu aja. Caranya, ajarkan huruf per hurufnya dulu. Ya, huruf per hurufnya. Ajarkan sifatnya, makhrajnya sifatnya. Ya, A, bukan A. Nah, ini udah satu-satu dulu. Lam ya, disukunkan. La, li, lu, al. Ada sifat bainiyahnya, ada sifat inkhiraf dan seterusnya. Ya. Terus huruf H ya, huruf H. Huruf H ketika sukun ha, hi, hu, ah. Nah, kalau udah bisa disambung al. Nah, di situ ada kaidah, ada hukum ketika tadi yang barusan kita baca ya. Ketika tebal gimana? Lam ketika tebal al ya. Allah. Enggak ada huruf waw di situ. Ya. Jadi hati-hati kalau yang memasukkan huruf waw. Allah, enggak ada huruf waw-nya. Allah, bukan Allah. Nah, jadi yang berperan adalah makhraj di huruf lam, bukan di bibir. Kalau bibir nanti kecampur huruf waw. Nah, jadi huruf per huruf dulu, makhraj dan sifatnya, baru nanti digabungin. Begitu. Wallahu a'lam. Fadol, yang lain. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik ya, silahkan. Ya, Ustaz izin tanya, kalau mungkin Ustaz punya tips untuk riyadhah yang baik ya, untuk huruf-huruf yang isti'la utamanya yang dia memiliki sifat itbaq gitu, karena seringkali ketika memang mengangkat pangkal lidah itu kadang kita udah maksimal tapi ternyata nggak kena juga gitu, jadi sering sekali ketika talak itu kena gitu. Maksudnya tips yang baiknya untuk yang riyadhah mengangkat pangkal lidah itu gimana ya Ustaz? Ya, kalau tips itu ya memang nggak bisa langsung dihantam rata gitu ya. Jadi beda orang beda tips biasanya gitu.
Namun kalau kami kebanyakannya yang pertama, kita cek dulu standarisasi dia bisa ngucapin ketebalannya seberapa. Ya, kalau kemarin kita sudah sebutin ya, kalau ngucapin huruf O gimana? O ini ini huruf O-nya anak segitu. O. Nah, berarti kita sudah dapat proporsi ketebalannya seseorang. Kan ada nih yang akhwat misalkan huruf O-nya nggak setebal itu. Oh, misalkan segitu. Ya udah segitu tebalnya. Nah, baru di vokalnya udah dapat, baru hurufnya. Coba sekarang ganti dari O menjadi So. Kalau bunyinya sudah sama, ya berarti sudah kecapek itu. Sudah dapat tebalnya. Nah, tinggal seorang guru harus bisa melihat kendalanya si murid ini, dia nggak bisa mencapai ketebalan karena apa? Nah, karena dia belum paham tebalnya seberapa, ya berarti itu yang tadi pertama ya, harus dibandingin dengan O-nya dia dengan huruf isti'la. Atau posisi makhrajnya yang belum sempurna, atau posisi lidahnya yang belum menegang sehingga dia belum bisa menekankan ke atas. Ini beda-beda begitu. Memang riyadhahnya seperti apa? Ya, ketika satu huruf ini sudah kena kita jadi PR ya. Ini huruf ini, makanya penting banget talaki. Huruf ini dah beresin dulu. Maka setiap hari harus tetap melatih dia sendiri. Kalau dulu kita kayak orang teriak-teriak sendiri gitu ya. Kadang di sawah, kadang pas naik kendaraan gitu, slow gitu, seperti itu. Nah, itu riyadhahnya seperti itu. Nanti kalau sudah kerasa, kayak gini nih udah pas, storin ke gurunya. Ketika gurunya sudah mengiyakan, ya segitu, nah, udah pertahankan. Seperti itu. Jadi memang kalau di bab sifat ya, bab sifat ini memang betul latihan ekstra buat sendiri. Nah, untuk yang mengiyakannya guru nanti, yang mengiyakannya dia gurunya. Kalau standar gurunya sudah oke, udah beres. Namun catatan juga nih buat gurunya ya, catatan buat gurunya juga sama nih. Guru dia harus hikmah juga. Nah, lihat kondisi muridnya seperti apa. Kalau kondisi muridnya sepertinya dia mampu, masih ditekan dia masih bisa mampu, maka usahakan maksimal, ya. Usahakan dimaksimalin. Namun kalau muridnya udah udah berumur, mungkin udah usianya udah di atas 40 tahun, 50 tahun bahkan ya, ditekan-tekan gitu, ya udah, nanti sekali datang, 2 kali datang, udah habis itu dia nggak akan datang lagi. Nah, mudarat buat kita, ya, hati-hati. Maka kita harus hikmah, seorang guru itu harus hikmah, lihat nih, kondisinya, oh, ini kayaknya masih bisa, ayo maksimalin lagi, gitu terus. Tapi kalau misalkan, ini batas minimalnya, dari 1 sampai 10 ya minimal 7 lah nilainya, udah kalau bisa sampai 7 udah cukup begitu. Nah, ya guru harus bisa jeli melihat kondisi muridnya ya. Nah, jangan semuanya diperlakukan tasyadid gitu, jangan. Ya, Fadli. Ya, syukran jazakallahu khairan. Suaranya kok mengecil ya Ustaz? Apa punya saya aja? Nggak tahu ini. Yang mengecil suaranya siapa aja nanti. Ustaz izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, terkait makharij dan sifatul huruf untuk mengajarkan kepada atfal ya, murid-murid itu sebaiknya memang diajarkan betul-betul diajarkan atau tidak ya makharij dan sifat. Sebab ya pernah mendapat dari beberapa pengajar, ya anak kecil jangan terlalu saklek karena ya namanya juga anak kecil. Tapi dari beberapa asatidz yang lain yang pernah belajar juga dengan mereka, justru di waktu kecil lah gurunya itu harus yang benar-benar faqih dalam masalah makharij sifat dan ahkam-ahkamnya begitu, karena anak kecil itu akan ingat selalu dan selamanya apa yang diajarkan oleh gurunya gitu. Ini mohon nasihat. Kemudian yang kedua Ustaz, terkait huruf-huruf isti'la, di antaranya huruf ghain. Ghain itu kan huruf isti'la ya Ustaz, tapi memiliki sifat rokhawah. Nah, saat sukun itu ketika mengucapkan huruf ghain yang ketika itu sukun, kan otomatis kalau isti'la itu menaik suaranya. Tapi juga harus rokhawah, itu bagaimana Ustaz ya? Kalau anak pribadi mengucapkan huruf ghain ketika sukun, itu ya merasanya sih tidak rokhawah begitu Ustaz. Masalan mau gitu. Oke Ustaz. Cukup. Baik.
Anak-anak itu dia metode yang terbaik adalah dengan talqin, ya. Ya, talqin dia ngikutin gurunya, maka betul kalau misalkan yang pegang anak-anak justru yang paling fasih. Misalkan ada di lembaga gitu ya, yang pegang anak itu yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, itu betul. Ya karena metode yang terbaik, ya kalau mau cari metode terbaik itu dengan talqin. Nah, anak-anak nggak perlu dikajari teori yang berbelit-belit dengan makhorijul sifatul huruf dan seterusnya, enggak, belum ya, bertahap. Yang penting malah justru hukumnya dulu. Ya konsistensinya di panjang pendeknya kan gitu. Di dengungnya, konsistensinya dulu itu. Tapi ingat, talqin ini metode terbaik. Nah, itu. Meningkat nanti kalau sudah posisi bacaan atau ke tingkat kedewasaannya ya dinilai, walaupun anak kan beda-beda ya, ada yang masih usianya udah 10 tahun tapi masih kekanak-kanakan juga belum siap ya. Ajarkan yang penting-penting dulu, nggak langsung dijejalin dengan istilah-istilah yang menyulitkan. Nah, kemudian yang huruf-huruf yang rikhwah, yang rokhawah, namanya rokhawah itu keluar suaranya ya. Jadi dalam keadaan apapun kalau sudah ada suara yang mengalir, ya berarti sudah benar. Kalau misalkan dialirkan terus kan udah rikhwah ya, seperti itu. Begitu juga dengan dhad ya. Ini juga mengalir suaranya. Kalau misalkan mau diterusin kan bisa. Nah, semua huruf rokhawah yang ngalir suaranya. Besar, kecil, sedikit, banyak, ya tergantung proporsional hurufnya. Nggak seperti huruf-huruf rikhwah yang hams misalkan. As, nggak harus seperti itu juga. Ya, ghain cuma udah cukup ya, itu sudah masuk rikhwahnya. Nah, tinggal dijaga aja ke tebalannya, kan nggak mungkin ini jadi tipis, maka ditebalkan istilah Allah alam. Nah, Ustaz, izin tanya. Insyaallah. Ya, satu lagi Siapa deh dulu? Ya, anti dulu silakan. Nurliza. Sekejap Ustaz, izin tanya. Ya Ustaz, pernah dengar Menteri Al-Quran? Apakah sesuai untuk mengajar untuk makharijul huruf? Babawaliba benaminal mubani mubabawaliba. Apakah itu membantu untuk makharijul huruf? Ada tak menteri-menteri dia Ustaz? Nah, ya ada. Babi, bubaba, bubambani, babna gitu ya. Ada macam-macam ya. Nah, baik. Itu ya metode, ya, itu adalah metode. Terkadang seorang pengajar, ya makanya ini penting sekali, pengajar itu butuh apa? Butuh konten. Nah, jadi ilmu itu adalah kontennya, isinya. Pengajar harus menguasai isinya, kontennya. Terus wasilahnya, cara menyampaikannya, metodenya itu bebas. Ya, cara menyampaikannya dia bisa menyesuaikannya. Kalau sudah punya kontennya, udah mau pakai apa itu bebas. Lihat kondisi muridnya. Nah, kalau yang tadi itu yang seperti itu ada babi, bubab dan selanjutnya itu banyak yang seperti itu. Itu biasanya bahasa kami ya. Itu seperti kayak seorang, misalkan ada kurikulum dalam 3 bulan berapa jam, ya udah buat menuhin aja kayak gitu. Jadi buat menuhin prakteknya gitu, seperti itu. Jadi nggak harus seperti itu. Kadang anak-anak hanya ngikut aja tapi nggak tahu maksudnya, kan nggak tahu maksudnya. Ini harus diidghamkan, ini harus diikhfakan, kan nggak tahu maksudnya. Itu hanya ikut aja. Nah, jadi itu metode. Mau pakai itu boleh, enggak pun enggak apa-apa. Yang penting tepat sasaran, mudah difahami, ya, prakteknya udah benar gitu. Nah, wallahu a'lam. Ustaz mau bertanya Baik. Ya. Satu lagi ya. Ya. Iya. Boleh, silakan. Ya. Ustaz, yang pertama pertanyaan dari saya adalah mohon dicontohkan kembali beberapa cara membaca tafkhim nisbi, Ustaz. Nah, Tafkhim nisbi.
Nih. Lalu yang kedua, tadi Ustadz mengatakan bahwa saat ro itu bertasydid, maka ada getar tetapi disembunyikan. Nah, mohon dicontohkan juga. Lalu yang ketiga adalah saya itu menemukan peserta itu unik-unik, Ustaz. Nah, jadi ada yang peserta itu sudah 4 bulan itu, Ustaz. Jadi huruf kho itu nggak selesai-selesai, Ustaz. Jadi tidak bisa tafkhim gitu, Ustaz. Tidak bisa kho, gitu, tidak bisa tebal, tetapi selalu tipis. Padahal sudah berbulan-bulan itu awalnya saya agak longgar, tetapi ini karena sudah masuk dalam latihan ujian, maka itu kemarin beberapa kali saya tekankan gitu supaya dilatih terus-menerus. Lalu yang keempat, pertanyaan saya adalah bagaimana caranya ketika menemukan peserta itu cenderung mengucapkan huruf itu keluar dari rongga hidung, Ustaz. Nah, mungkin hal tersebut, Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Dirapel nih pertanyaannya. Nah, tafkhim nisbi, contoh akhi, ya akhi, akhi, bukan ya akhi, ya kan? Ya akhi, ini tafkhim nisbi. Bukan ya akhi, khi gitu. Ya syekh, bukan ya syekh. Syekh, bukan syekh. Makanya ini disebut tafkhim nisbi. Terus ro ketika tasdid, ya sembunyikan getarannya. Lir rijal, lir rijal, lir rijal, lir ri. Nah, bukan lir rijal. Baik. Jadi getarannya disembunyikan, lir ri, bukan lirri. Nah, kemudian pada kondisi peserta yang dia tidak bisa menebalkan huruf. Hurufnya cuma kho atau yang lain? Kho, Ustaz. Yang lain sudah bisa, alhamdulillah. Yang lain sudah bisa. So itu bisa? Bisa. Kho dia baca kha gitu? Iya, mirip ke kha gitu. Kha. Nah. Baik. Ya. Sudah ditalkin belum? Kha, kho gitu misalkan gitu. Udah pernah ditalkin belum? Iya, sudah beberapa kali, Ustaz. Nah. Ada dua kemungkinan, ya. Yang pertama dia punya guru lain, ya. Dia punya guru lain yang di situ dia lebih masuk. Dia lebih masuk kaidah yang jadi kha itu bukan kho. Nah, ini juga harus dijelaskan. Yang kedua, nah, metode ngajarnya juga mungkin dikoreksi, ya. Guru harus cari-cari metode yang lain gitu. Cari metode yang lain supaya hasilnya juga maksimal. Makanya tadi berkali-kali Anda sampaikan metode ini bisa berubah saat di lapangan itu, ya, bisa berubah saat itu. Di orang satu dengan orang dua bisa berubah. Itu pentingnya orang menguasai konten, ya, ilmu, cara menyampaikannya yang beda. Nah, jangan terpatok satu metode. Cari dan cari gitu. Nah, terus apa lagi? Yang satunya lagi. Keluar dari al-khayshum, Ustaz. Al-khayshum, iya. Ini juga ada dua kondisi. Yang pertama anatomi, ya, dari apa namanya? Dari struktur fisiknya beliau yang dari hidung, rongga hidungnya ini memang ada sebagian yang seperti itu. Cara mendeteksinya gimana? Cara ngomong biasanya udah bener nggak? Jadi ketika berbicara aslinya, ini seperti kita nih lagi ngomong-ngomong, ya. Misalkan, halo apa kabar? Itu dia bicara, halo apa kabar? Atau halo apa kabar? Contohnya gitu. Kalau cara ngomongnya sendiri yang hariannya itu sudah ngirung, ya, sudah masuk ke, memang dia karakternya ada masalah di situ, ya. Memang itu lebih pada akhirnya nanti ada toleransinya, ya. Tapi kalau dia ngomong biasa seperti ini sehari-harinya dia nggak ada masalah, ya, berarti tinggal dilatih. Nah, kembali ke metode, cara latihannya seperti apa. Nah, bisa dengan kalau kami ya dimaksimalkan dari al-jawfiyah itu dulu, ya. Latihan al-khaysum kan al-jawfi itu yang dilatih, itu kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dilihat kalau ngomong biasa ngirung nggak, kalau ngomong biasanya udah ngirung, ya udah berarti dia masalah di situ.
Nah, kalau ngomong bisa lancar, bisa plong gitu, nggak ada ini, nah, berarti harusnya bisa. Wallahu a'lam. Masya Allah. Nah, ini nanti anak zalim nih, kelebihan harusnya udah apa namanya selesai, jadi melebar sampai hampir setengah jam. Masya Allah. Afwan ya, sampai melebar waktunya. Baik ya, kita cukupin. Sudah absen di Zoom. Naam. Habis ini setelah pertemuan ini nanti ada tugas ya. Setelah pertemuan ini nanti ada penugasan. Insyaallah taala. Tapi yang kasih tugas berarti absen 16 ke bawah. Yang 1 sampai 15 sudah aman kemarin. Alhamdulillah. Baik, naktafi bihada subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.